Halo, selamat pagi ya investor. Ya, balik lagi ya ke Morning Flash yang hari ini hari Kamis ya, tanggal 5 Agustus 2021. Yang dimana nanti kita akan membahas reviewan sedikit ya tentang penutupan dari indeks global dan juga indeks domestik ya. Yang dimana kita lihat kan domestik tertutup menguat ya. Nah, kita langsung buka aja ya ke chartnya. Bentar. Nah, sini. Ya, awal-awal kita akan bahas seperti biasa, yaitu dari indeks dari global ya, yang kita lihat bahwa pada penutupan kemarin Dow Jones dan S&P ya 500 itu ditutup terkoreksi ya pada perdagangan kemarin. Sementara Nasdaq sendiri menguat tipis. Dari sektor energi ini memimpin pelemahan ya di tengah meningkatnya persediaan minyak mentah dari Amerika ya. Sementara itu dari data lapangan dari kerja di sektor swasta dilaporkan naik sebesar 330.000. Namun ini masih jauh di bawah estimasi pada angka 690 ribuan ya. Dan kita lihat dari bursa domestik itu IHSG mencatatkan tren positifnya ya, masih berlanjut diiringi dengan kenaikan volume perdagangan dan aksi beli asing ya sebesar 357 miliar. Ya, investor ini mencermati rilisnya data GDP Indonesia ya yang kuartal kedua di tahun ini yang secara konsensus itu diperkirakan tumbuh ya 6,7% year on year. Dan kalau kita lihat secara teknikal ini IHSG sendiri masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan ya dengan rentang pergerakan di 6.100 sampai 6.226. Nah, kemarin indeks sendiri juga kan tercatat di 6.159,0,3 poin ya. Yang artinya dia naik tumbuh 0,46%. Nah, kita lihat bisa di samping kita lihat di sini foreign transaksinya itu ada dari BBRI dan BABP tertinggi kedua ya. Dari BBRI sendiri itu ada sekitar 155,7 miliar ya, lalu diikuti oleh BABP ya mencatatkan 47,8 miliar. Dan kita lihat ya dari sektor kemarin yang tumbuh itu paling tertinggi yaitu dari transportasi dan logistik ya, itu mencatatkan kenaikan 1,31%. Lalu diikuti dengan di sektor keuangan ya yang naik 1,30%. Ya, dari company news ya yang kita lihat ya itu ada dari BNLI ya atau PT Bank Permata Tbk ya, itu mencatatkan kenaikan laba ya 74,3% jadi 639 miliar di selama semester 1 tahun ini. Dan kenaikan laba sendiri dari BNLI ini didorong oleh atau ditopang dari pendapatan operasional yang tumbuh 19,4% year on year ya, jadi 4,9 triliun year on year selama semester 1 2021. Dan dari labanya operasional sendiri itu juga tumbuh ya 36,6%. Lalu dari berita yang kedua dari ANJT ya atau PT Austindo Nusantara Jaya Tbk itu juga meraup laba bersih ya senilai 12,6 juta US dollar selama semester 1 ini. Dan perolehan laba sendiri juga ditopang dari kenaikan nilai penjualannya ya mencapai 65,7% menjadi 120,4 juta US dollar. Nah, kenaikan dari penjualan itu sendiri itu meningkatkan produktivitas per hektarnya tanda dari buah segar ya atau TBS ya sebesar 11,3%, sehingga membuat dari volume TBS sendiri yang dihasilkan dari ANJT itu meningkat 18,7% jadi 400.235 metrik ton ya. Dan dari berita selanjutnya dari emiten PRDA ya itu juga mengantongi laba 300,2 miliar ya di selama semester 1 ini. PRDA sendiri juga dari bottom line sendiri itu lebih tumbuh ya dibanding tahun lalu ya, di mana pada semester 1 2020 PRDA sendiri juga masih mengalami kerugian ya akibat pandemi Covid ya. Nah, perbaikan dari sisi bottom line ini itu tidak terlepas juga ya dari pendapatan si PRDA sendiri yang terkernya sampai 88,40% year on year jadi 1,23 triliun ya selama semester 1 di 2021. Dan kita lihat dari berita domestik dan global newsnya. Dari berita domestiknya juga itu ada subsidi ya atau bantuan kuota internet senilai 2,77 triliun. Dan nantinya ini akan berdampak baik ya pada sektor telekomunikasi ya dan juga infrastruktur telekomunikasi. Dan di satu sisi pemerintah itu menyiapkan tadi 2,77 triliun untuk subsidi internet dengan anggaran ini meliputi 2,3 triliun rupiah ya untuk kuota internet dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
dan 470 miliar ini oleh Kementerian Agama ya. Bantuan ini akan berlangsung selama 3 bulan ya, dari September hingga November di 2021 atau akhir tahun ini ya. Ini subsidinya dari Kemendikbudristek ini akan disalurkan untuk 26,89 juta ya mahasiswa, guru, serta dosen. Dan dari berita globalnya, kalau kita lihat ada suku bunga hipotek yang turun di bawah 3% untuk pertama kalinya. Minggu lalu suku bunga ini turun 3% untuk pertama kalinya sejak Februari, seiring dari menurunnya suku bunga global. Dari MBA atau Mortgage Banker Association menyatakan bahwa hari Rabu rata-rata suku bunga untuk hipotek 30 tahun turun ke 2,97% dari awalnya 3,01% pada minggu terakhir di 30 Juli. Setelah mencatat rekor terendah di bawah 2,9% itu pada tahun lalu, suku bunga hipotek naik ya di awal tahun ini dan mencapai angka tertinggi di musim semi. Yuk, selanjutnya kita lihat ya dari Global and Domestic Economic Calendar ya untuk hari Kamis ini ya. Kita lihat nanti itu jam 11 siang ya akan ada data rilis yaitu GDP atau PDP Indonesia ya, yang dimana konsensus memperkirakan itu ada di sekitar 6,41%. Dan lalu di UK itu sendiri dari jam 6 sore nanti ada untuk suku bunga Bank of England ya, Bank Inggrisnya ya, dan juga diikuti dari US-nya itu ada neraca perdagangan ya jam 7:30 malam, dan juga ada data penganggurannya berapa. Dan dari corporate calendar sendiri di hari ini itu ada RUPS ya dari TRST, ada dari SOCI juga, lalu ada dari KKGI, ada dari YTII, DOIT juga, Devam, Baja, dan API. Nah, kita lihat dari daily technicalnya ya. Yang pertama, yang seperti tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa indeks itu akan bergerak upward ya dari 6.100 sampai 6.226. Dan kita lihat dari stokastiknya juga masih trend. Lalu dari emiten yang kita bisa cermati, yang pertama ada JSMR ya atau PT Jasa Marga, Persero Tbk, yang pada saat kemarin penutupan ditutup di 3.820 ya, atau dia turun 1,80%. Dengan prediksi kita itu ada di buy on weakness ya, target price-nya ada di 3.950 dengan memperhatikan stop loss-nya di 3.700. Dari downtrend-nya sendiri, dari stokastiknya kita lihat masih bergerak downtrend ya. Lalu dari yang kedua dari ANTM atau PT Aneka Tambang ya, Antam, kemarin pada 4 Agustus ditutup 2.420 ya, atau kita lihat turun 2,02%, di mana kita mau memprediksikan pada hari ini untuk akumulasi buy ya, dengan target price di 2.560 dengan memperhatikan stop loss-nya di 2.400. Iya, yang berita daily technical selanjutnya yaitu dari MAPI ya, yaitu PT Mitra Adi Perkasa ya. Kita perhatikan bahwa kemarin pada penutupan 4 Agustus ya ditutup menguat ya 3,73% ya di 695. Kita memprediksi bahwa hari ini untuk akumulasi buy ya untuk target price-nya di harga 765 dengan memperhatikan stop loss di 670. Stokastiknya juga masih kelihatan uptrend. Untuk UNVR atau PT Unilever Indonesia kemarin pada penutupan 4 Agustus kemarin ditutup menguat ya 6,78% dengan penutupan di 9.850. Untuk prediksi hari ini kita masih akumulasi buy ya, untuk target price ya di 5.150 dan stop loss-nya di 4.300. Untuk dari tim ya atau PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia ya, untuk kemarin penutupan itu ditutup menguat ya 0,36% dengan penutupan di 6.925. Lalu prediksinya itu di akumulasi buy ya dengan target price di 7.500 dengan memperhatikan stop loss di 6.850. Untuk stokastiknya masih di oversold ya. Iya, mungkin itu tadi ringkasan sekilas ya mengenai tentang review dari indeks yang pada penutupan kemarin dan juga bagaimana prediksinya pada hari ini ya, dan juga beberapa saham-saham yang kita cermati ya untuk kelima saham tadi ya.
Dan sekian ya dari review kita pada Morning Flash pada pagi hari ini. Dan happy investor, salam cuan dan selamat pagi.